Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi adalah tentang himpunan. Oke, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, anggota himpunannya tidak boleh sama. Contohnya, kalau kita lihat pada gambar ini, di sini ada monitor, kemudian ada keyboard, lalu ada CPU, ada kipas, ada motherboard, dan lain-lainnya. Maka kita bisa menyatakan pada gambar ini, alat-alat ini adalah himpunan dari hardware komputer. Gambar di samping kiri ini adalah himpunan hardware atau perangkat keras yang berbeda. Itu adalah himpunan. Jadi objek di dalam himpunan itu elemen unsurnya atau anggotanya tidak boleh sama. Oke, selanjutnya contoh yang lainnya, kalau tadi kita bicara tentang hardware, di sini adalah himpunan bola. Jadi berisikan bola-bola yang berbeda, dari bola basket, bola kaki, bola voli, softball, dan lainnya. Nah, ini kita sebut dengan himpunan bola. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah enumerasi, simbol-simbol baku, lalu notasi pembentuk himpunan, dan yang keempat adalah diagram Venn. Satu-satu akan kita lihat bagaimana caranya. Enumerasi. Enumerasi itu cara penyajiannya adalah setiap anggota himpunan yang didaftarkan secara rinci dan tidak berulang. Biasanya himpunan diberi nama dengan huruf kapital maupun dengan simbol yang lainnya. Contoh misalnya, himpunan B berisi 45 bilangan ganjil positif pertama. Maka kita bisa menuliskannya adalah B sama dengan kita buat kurung kurawal, lalu 1, 3, 5, 7. Nah, enumerasi biasanya ditulis dengan elemen yang jumlahnya berhingga atau tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua contohnya adalah himpunan nama mahasiswa dengan IPK di atas 3,5. Misalnya kita tulis simbolnya dengan huruf A kapital. A itu berisikan apa saja? Dia, Hanas, Ari, dan Doni. Bagaimana menuliskan dengan simbol-simbol baku? Kalau simbol baku biasanya ini sudah ada, misalnya adalah menggunakan biasanya ditulis dengan huruf tebal yang sudah baku. Itu contohnya misalnya P itu untuk himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. N itu adalah menyatakan himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, dan seterusnya sampai dengan U biasanya menggambarkan himpunan semesta atau himpunan universal. Yang ketiga itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Cara penyajiannya dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya seperti notasi seperti ini. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi kalau kita lihat tanda ini dibaca dengan di mana atau sedemikian hingga. Sedangkan yang sebelah kiri X yang ini adalah berupa elemennya, dan yang ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya misalnya A adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 7, namun tidak lebih dari 11. Maka kalau kita mau menuliskan dalam pembentukan himpunan, maka kita bisa menuliskannya dengan A. Di sini adalah elemennya adalah X, lalu kita beri tanda di mana X. Lalu X adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 7 dan kurang dari atau sama dengan 11. Jadi, atau kalau kita mau lebih ringkas lagi secara matematisnya, kita menulisnya adalah A
sama dengan kurung kurawal X, di mana X itu ini adalah lambang anggota ya, P tadi adalah positif, koma ini dibaca dengan dan 7 itu harus X-nya itu lebih besar dari 7, berarti X ini, maaf ada kesalahan, jadi X itu antara 7 sampai dengan 11. Jadi ini adalah untuk pembentukan bilangan bulat positif. Jadi apa saja berisi untuk A-nya, maka yang lebih dari 7 untuk bilangan bulat yang lebih besar dari 7 itu adalah 8, 9, 10, 11. Oh, 11 tidak masuk, berarti tidak lebih dari 11. Oke, berarti yang ini hanya sampai 10. Oke, beres dulu, kita hapus. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini oke. Nah, jadi kalau kita tulis elemennya berarti A itu adalah 8, 9, dan 10. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Itu adalah yang keempat. Oke, yang ini tadi harusnya adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menggunakan diagram Venn. Jadi diagram Venn itu adalah penyajian himpunan secara grafis. Contohnya misalnya kalau kita punya U itu adalah universal atau himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita punya himpunan A berisikan 1, 3, 2, 5. Lalu selanjutnya adalah B, himpunannya berisikan 2, 5, 7, 8. Cara membuat himpunan adalah yang pertama kita ketahui dulu bahwa ada berapa himpunan di sini, ada 2. Lalu U itu tadi semesta atau universalnya. Yang kita lihat apakah ada yang sama antara kedua himpunan ini. Oh, ternyata ada yang sama nih. Angkanya adalah elemennya yaitu 2 dan 5. Maka nantinya pada saat kita membuat diagram Venn ada yang beririsan, ada yang sama, maka dibuat di dalam sini. Jadi kalau kita buat secara ini misalnya, oh ada yang sama ini ya, 2 dengan 5. Maka nanti kalau ini ada A sama B, yang sama itu berada di dalam sini, diletakkan di sini. Jadi 2 dan 5. Sisanya baru kita letakkan pada himpunan yang sesuai. A berarti ada apa lagi? 1 dan 3. Maka kita masukkan 1 dan 3. Lalu yang B-nya adalah 8 dan 7. Selebihnya ada angka yang tidak masuk di dalam kedua himpunan ini, maka kita letakkan pada yang di luarnya, di tempat semestanya 6 dan 4. Ini adalah cara menggambar himpunan. Diagram Venn. Ini ya. Ini kalau misalnya dia dengan contoh yang lain, jika tidak ada yang sama. Oke. Ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah dalam elemen, jumlah elemen dalam himpunan. Jadi misal digampangkan dengan N buka kurung A atau pakai tanda mutlak di sininya. Ini adalah simbol untuk kardinalitas. Contohnya misalnya B itu berisikan Rosi, A, Marmut, 10 baut. Kalau kita hitung dalam himpunan B ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinal dari himpunan B sama dengan 5. Jadi selanjutnya misalnya C, X, di mana X itu merupakan bilangan prima kurang dari 10. Misalnya berisikan adalah 2, 3, 5, 7. Artinya jumlahnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi kardinalnya adalah 4. Oke,
Selanjutnya ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan kardinalnya sama dengan 0. Contoh notasinya dulu. Notasinya dilambangkan seperti ini, ya, seperti O yang dicoret, lalu atau kita membuat kurung kurawar kosong seperti ini. Nah, ini disimbolkan untuk himpunan kosong. A sama dengan, contoh A sama dengan laki-laki yang hamil. Nah, himpunan laki-laki yang hamil tidak ada, maka kita bisa melambangkan himpunan kosongnya. Himpunan A itu berarti adalah sama dengan 0. Maka ini adalah himpunan kosong. Jadi kita menuliskannya A itu himpunan kosong. Kalau ditanya jumlah kardinalnya baru sama dengan 0. Oke. Contoh yang kedua, X, di mana X itu kurang dari X, tidak ada nilainya, maka kita menyebutnya E itu adalah himpunan kosong. Oke, ada lagi yang namanya himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu adalah A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jadi dilambangkan dengan seperti ini. Ini ya. Oke. Contoh misalnya, jika ada himpunan B misalnya ya, B-nya itu adalah 2, 4, 6, 7. A-nya itu adalah 1, 2 sampai dengan 10. Maka kita bisa menyatakan bahwa B himpunan bagian dari A. Kalau kita lihat 2, 4, 6 dan 7 itu ada di himpunan A. 2, 4, 6, 7. Jadi himpunan bagian dari A. Oke. Setelah itu ada yang namanya himpunan yang sama. Himpunan yang sama dikatakan yang sama jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Jadi misalnya adalah contoh seperti ini, himpunan A itu nilainya adalah 1, 4, dan 8 elemennya. B itu adalah 4, 8, 1. Maka kita bisa mengatakan kedua himpunan ini A dan B itu adalah sama. Urutannya itu tidak harus sama. Yang penting adalah elemen di dalam himpunan, tiap himpunan itu sama. Itu adalah namanya adalah himpunan yang sama. Oke, selanjutnya himpunan yang ekivalen. Apa itu himpunan yang ekivalen? Himpunan A dikatakan ekivalen dengan B hanya jika kedua himpunan itu punya jumlah kardinal yang sama. Jadi kardinalnya tadi adalah jumlah elemen dalam himpunannya. Ini adalah lambang untuk menyatakan bahwa ekivalen. Ini adalah lambang ekivalen untuk himpunan. Jadi A ekivalen dengan B itu hanya jika jumlah kardinal A itu sama dengan B. Contohnya misalnya kalau kita lihat himpunan C itu berisikan A, B, C, dan himpunan D berisikan 1, 2, 3. Kalau kita lihat, kita hitung nih ya sekarang A, B, C, himpunan C berisikan ada 3 kardinalnya. Lalu yang D juga kardinalnya ada 1, 2, dan 3. Maka himpunan C dan D itu adalah ekivalen. Maka kita bisa menyatakan himpunan C itu ekivalen dengan himpunan D karena jumlah elemennya itu sama dengan 3. Ada yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas atau disjoin dilambangkan dengan slash seperti ini. Nah, ini adalah himpunan saling lepas. Jadi
tidak ada yang sama atau tidak beririsan. Contohnya misalnya A itu berisikan himpunan 1, 2, 3, 4. Lalu B berisikan misalnya 5, 6, 7, 8 elemennya. Kalau kita lihat antara himpunan A dan B tidak ada yang sama, maka kita gambarkan dengan seperti ini. Ini A 1, 2, 3, 4. Lalu yang B itu adalah 5, 6, 7, 8. Nah, ini namanya adalah bahwa kita bisa menyatakan A itu saling lepas, himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Lalu ada yang namanya himpunan kuasa atau power set. Himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Contoh misalnya, kalau kita lihat di himpunan A itu ada 1, 2. Elemennya adalah elemen 1 dan 2. Lalu kita buat power setnya, himpunan kuasanya, maka ingat tadi bahwa himpunan kuasa itu terdiri dari himpunan kosong. Berarti yang pertama kita inputkan adalah untuk himpunan kuasa A, kurung awal, himpunan kosong, lalu himpunan 1 itu sendiri, lalu ada 2, lalu kita gabungkan 1 dengan 2. Jadi ada 4. Jadi rumusnya itu adalah 2 pangkat A. 2 jumlah elemen di dalam himpunan kuasa ada 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlahnya menjadi 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya adalah operasi terhadap himpunan. Pada operasi himpunan ada yang namanya irisan atau intersection. Tadi sempat kita bahas kalau ada himpunan yang sama dari 2 himpunan, ada yang sama elemennya, maksudnya dari 2 himpunan ada elemen yang sama, maka itu kita katakan adalah irisan atau intersection. Jadi digambarkan seperti ini. Nah, di sini adalah irisannya. Kalau ini jadi notasinya adalah seperti ini. Ini adalah notasi untuk irisan. Kita bisa menyatakan bahwa A irisan B. Kalau di ini X, di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya misalnya A itu adalah berisikan nilai 1, 2, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan B elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan A irisan B. Kalau kita lihat dari kedua himpunan ini, adakah angka elemen yang sama? Oh, ada angka 1, 2, 3, 5. Maka angka yang sama kita letakkan ke dalam sini. Jadi dia beririsan. Kalau ini ada A, ada B, yang sama kita tulis di dalam sini. 1, 2, 3, 5. Iya. Lalu selanjutnya yang tidak sama kita kembalikan pada himpunannya yang di sini. A itu berarti yang belum ditulis adalah angka 7, sedangkan yang B adalah 4. Nah, anggota A sama anggota B yang sama itu dinamakan dengan irisan. Ini ya. Oke. Jadi apa saja A irisan B? Jadi kalau ditanya A irisan B, yang sama adalah berarti 1, 2, 3, dan 5. Jadi 1, 2, 3, dan 5. Oke, selanjutnya adalah gabungan. Kalau gabungan berarti digabungkan semuanya. Kalau misalnya itu dilambangkan dengan seperti U gitu ya. Jadi A gabungan B. Itu adalah X, di mana X itu anggota A atau X anggota B. Digambarkan seperti ini. Kalau kita lihat contohnya misalnya 1, 2 himpunan E itu elemennya 1, 2, 3, 4. F itu adalah 3, 4, 5, 6.
dan G itu adalah 5, 6, 7, 8. Lalu ditanya E gabungan F, maka kita gabungkan semuanya. Tapi kalau ada angka yang sama atau elemen yang sama, tidak perlu ditulis ulang, hanya cukup sekali. Jadi yang ini kita tinggal menulisnya E gabungan F itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini ya, ini adalah untuk E gabungan F. Begitu juga untuk contoh yang lainnya. Oke, ini adalah contoh-contoh soalnya. Oke, ada lagi yang namanya komplement. Komplement itu adalah himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah, jadi komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Oh, maksudnya gini, jadi kalau misal A komplement, jadi X di mana X anggota U dan X bukan anggota A. Kalau kita langsung lihat ke contoh soal biar paham. Misalnya U itu berisikan elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian C itu 2, 4, 6, 8. Lalu D 4, 5, 6. Maka kalau ditanya C komplement, berarti yang bukan C. Tuh, berarti yang ini kan ada 2, 4, 6, 8. Berarti yang bukan C itu adalah mulai dari nih ya. Yang bukan C itu apa aja? Berarti 1, 3, 5, dan 7. Itu adalah C komplement. Begitu juga dengan yang lainnya, D komplement. Lalu selanjutnya ada yang namanya selisih. Selisih dari himpunan A terhadap B itu adalah anggota A yang bukan anggota B. Artinya selisih antara A dan B dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B. Lambang selisih dilambangkan seperti tanda kurang. A selisih B. X di mana X itu anggota A dan X bukan anggota B. Jadi kalau kita lihat nih tadi ya, ada dua himpunan. Nah, selisih itu adalah yang tidak sama dengan yang B. Jadi ini adalah namanya adalah selisih. Kita lihat ke contoh soal biar paham. Misal nih, ada himpunan yang berisikan elemen 1, 3, 5, 7, 9. Lalu B itu 2, 3, 5, 8. Kita gambarkan dalam diagram pen. Ada yang sama, 5 sama 3. Kita tulis dulu di sini. Ini adalah yang A dan ini adalah yang B. A selisih B berarti yang bukan B-nya. Ya udah, tinggal kita lihat yang ini aja. Nah, ini adalah A selisih B. Jadi yang tidak sama dan dia hanya jadi A selisih B adalah himpunan elemen yang ada di A tapi tidak ada di B. Ini adalah berisikan 1, 7, 9. Begitu juga dengan B selisih A. Beda setangkup. Beda setangkup itu adalah beda setangkup dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak kedua-duanya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah lambang untuk beda setangkup. Jadi A beda setangkup dengan B. Kita lihat yang ini. Jadi yang bukan samanya. Jadi di luar irisan. Contohnya biar lebih jelas. Misalnya diberikan dua himpunan, A itu adalah 1, 2, 3, B 3, 4, 5. Kita gambarkan dengan diagram kan. Misalnya 1, yang sama adalah 3. Ini adalah 1, 2, lalu yang ini adalah 4 dengan 5. Oke, ini A dan B. Maka A beda
keluar irisannya. Yang bukan ini nih, berarti yang ini. Ini adalah A beda setangkuk dengan B. Itu adalah apa aja isinya? 1, 2, 4, dan 5. Oke, sudah sampai di sini operasi terhadap himpunan. Teman-teman juga bisa mempelajari secara langsung pada animasi yang sudah disediakan. Jadi bisa mengulang kembali untuk lebih jelasnya dan melihat materi yang sudah ada. Itu saja dari saya kali ini untuk memaparkan tentang materi himpunan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.